tahun 2030. Ekonomi dunia sedang kacau, banyak masalah datang bersamaan, membuat banyak orang merasa tidak yakin tentang masa depan. Di Indonesia, ada beberapa masalah khusus yang menambah kecemasan global. Ini adalah masa perubahan besar, dan kita harus memahami tantangannya agar bisa melewatinya dengan sukses. Salah satu masalah yang mendesak adalah kelebihan pasokan gas alam cair. Sumber daya ini tadinya menjanjikan kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sekarang justru jadi tantangan besar. Bersamaan dengan itu, perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi mengubah dunia kerja, membuat banyak orang khawatir kehilangan pekerjaan. Selain itu, inflasi terus mengikis daya beli kelas menengah, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini bukan cuma masalah Indonesia, ini adalah tantangan global yang membutuhkan solusi global. Namun, dengan memahami konteks Indonesia, kita bisa mendapatkan wawasan berharga tentang cara menghadapi situasi sulit ini. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam setiap masalah ini, mulai dari penyebab, dampak, dan solusi yang mungkin. Ini bukan saatnya putus asa, tapi saatnya bertindak. Dengan memahami apa yang sedang terjadi, kita bisa mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan alat yang dibutuhkan untuk melewati badai ini dan menjadi lebih kuat. Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, menaruh harapan pada LNG sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Penemuan cadangan yang besar menjanjikan keamanan energi dan peluang ekspor, menggambarkan masa depan yang cerah. Investasi mengalir deras, infrastruktur dibangun, dan produksi melonjak. Namun, situasi global berubah. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan, menjadi lebih efisien dan terjangkau. Permintaan global untuk LNG tidak seperti yang diproyeksikan, membuat Indonesia kelebihan pasokan. Sumber daya yang dulu dipuji kini menjadi beban, fasilitas penyimpanan hampir penuh, dan biaya produksi melebihi keuntungan. Kelebihan pasokan ini berdampak pada ekonomi Indonesia. Pemerintah menghadapi keputusan sulit tentang alokasi sumber daya, menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan potensi ekspor. Impian kemakmuran yang didorong LNG telah memudar, digantikan oleh kenyataan pasar dan perlunya diversifikasi ekonomi. Situasi LNG ini menunjukkan pentingnya kemampuan beradaptasi dan pandangan ke depan di dunia yang cepat berubah. Ini menjadi pelajaran tentang risiko terlalu bergantung pada satu sumber daya dan menyoroti perlunya model ekonomi yang lebih beragam dan tangguh. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa kita ke era otomatisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan, yang dulu hanya ada di film fiksi ilmiah, kini menjadi kenyataan, mengubah industri dan mendefinisikan ulang cara kita bekerja. Meskipun revolusi teknologi ini menawarkan potensi kemajuan yang sangat besar, ia juga menghadirkan tantangan yang signifikan, terutama terkait masa depan pekerjaan. Tugas-tugas yang dulu dilakukan oleh manusia, kini semakin banyak diambil alih oleh mesin. Dari manufaktur dan pertanian hingga layanan pelanggan dan analisis keuangan, sistem berbasis AI terbukti lebih cepat, lebih efisien, dan seringkali lebih hemat biaya daripada manusia. Pergeseran menuju otomatisasi ini terjadi di seluruh dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan sangat terasa. Seiring mesin menjadi lebih canggih, mereka mengancam pekerjaan di berbagai profesi, baik kerah biru maupun kerah putih. Kelas menengah, yang dulu dianggap relatif aman, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Keahlian yang dulu sangat dibutuhkan kini cepat menjadi usang, digantikan oleh kebutuhan akan literasi digital, kemampuan beradaptasi, dan penguasaan teknologi baru. Tantangan kita adalah memanfaatkan kekuatan AI, sambil mengurangi dampak negatifnya. Ini membutuhkan pendekatan yang mencakup investasi dalam program pendidikan dan pelatihan ulang, mendorong kewirausahaan dan inovasi, dan menciptakan jaring pengaman sosial untuk mendukung mereka yang kehilangan pekerjaan. Masa depan pekerjaan akan berbeda, tetapi tidak harus suram. Dengan terus belajar dan beradaptasi dengan tuntutan zaman digital, kita dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang di era AI. Inflasi sering disebut sebagai pencuri diam-diam. Diam-diam mengikis daya beli individu dan keluarga di seluruh dunia. Di Indonesia, di mana kelas menengah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dampak inflasi sangat terasa. Meningkatnya biaya hidup,
terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan, membebani anggaran rumah tangga, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Meskipun inflasi merupakan masalah kompleks dengan banyak faktor penyebab, beberapa pendorong utama termasuk gangguan rantai pasokan, peningkatan biaya energi, dan ketidakpastian ekonomi global. Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan dalam rantai pasokan global, yang menyebabkan kekurangan dan kenaikan harga. Konflik yang sedang berlangsung di Ukraina semakin memperburuk masalah ini, terutama di sektor energi, karena Rusia adalah pemasok utama minyak dan gas. Konsekuensi dari inflasi yang tidak terkendali sangat luas. Bagi individu dan keluarga, itu berarti harus membuat pilihan sulit antara barang dan jasa penting. Itu berarti menunda impian memiliki rumah, pendidikan tinggi, atau masa pensiun yang nyaman. Bagi perekonomian secara keseluruhan, inflasi dapat menyebabkan penurunan investasi, penurunan belanja konsumen, dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Menangani inflasi membutuhkan upaya terkoordinasi dari pemerintah dan individu. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk menstabilkan harga, seperti menyesuaikan suku bunga, mengelola belanja pemerintah, dan berinvestasi dalam produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Individu dapat beradaptasi dengan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi pengeluaran mereka, dan mencari peluang investasi yang melebihi inflasi. Jadi, mari kita bicara tentang bagaimana individu bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Pertama dan terpenting, penting untuk menilai ulang prioritas keuangan Anda. Pertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan fokus membangun dana darurat. Mencari sumber pendapatan lain juga bisa jadi jaring pengaman. Coba pelajari keahlian baru atau cari pekerjaan sampingan. Tetap mendapat informasi itu penting. Pantau terus tren pasar dan berita ekonomi. Ingat, kemampuan beradaptasi dan ketahanan adalah kunci di masa ketidakpastian keuangan. Terakhir, jangan ragu untuk mencari nasihat profesional jika diperlukan. Perencana keuangan bisa memberikan strategi khusus untuk membantu Anda melewati masa sulit ini. Saat kita menghadapi kompleksitas krisis keuangan tahun 2030, penting untuk memahami kebijakan yang terus berkembang dan membentuk dunia kita. Pemerintah dan lembaga-lembaga sedang menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung warga. Kebijakan ini tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif, menangani kebutuhan mendesak dan keberlanjutan jangka panjang. Untuk berhasil di dunia yang baru ini, kita harus membekali diri dengan pengetahuan dan alat yang tepat. Literasi keuangan, kemampuan teknologi, dan kemampuan beradaptasi sangat penting. Ini tentang bersiap menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang baru saat muncul. Pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan akan memainkan peran penting dalam kemampuan kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setiap tantangan menghadirkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Krisis keuangan tahun 2030 tidak berbeda. Dengan memikirkan kembali pendekatan tradisional dan menerapkan solusi inovatif, kita dapat mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Bisnis, individu, dan komunitas harus berkolaborasi untuk menciptakan sistem yang tangguh dan berkelanjutan yang dapat menahan guncangan di masa depan. Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun masa depan yang lebih tangguh. Ini berarti menumbuhkan budaya ketahanan dan kemampuan beradaptasi di semua tingkat masyarakat. Melalui perencanaan yang matang, investasi strategis, dan komitmen terhadap keberlanjutan, kita dapat menciptakan dunia yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan. Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih aman untuk semua.